Baik, perkenalkan nama saya Putu Pasma Purnawata Kori, NIM 20126 dari kelas A3. Saya akan mempresentasikan program fungsi SPA dari mata kuliah Metode Perancangan 1. Nah, pada program fungsi SPA ini, saya membangun di Jalan Raya Andong, nomor 17, Kelatan Ubud, Bali. Berikut ada program diagram. Yang pertama ada bubble diagram. Nah, lihat pada slide sudah dijelaskan jenis-jenis ruangnya. Saya akan menjelaskan keterangan. Lingkaran yang berwarna merah yaitu public, lingkaran yang berwarna biru yaitu semi private, lingkaran yang berwarna kuning yaitu private, lingkaran yang warna abu yaitu lantai 1, lingkaran yang warna hijau yaitu lantai 2. Nah, berikut ada garis-garis yang berwarna itu, yang warna hitam yaitu dekat, warna ungu mudah dijangkau, dan warna kuning oranye berjauhan. Berikut ada aktivitas diagram. Yang pertama ada pengunjung. Nah, pengunjung parkir pada area parkir, kedua mendaftar dan menunggu antrian, menuju untuk melakukan perawatan, selanjutnya menuju spa untuk melakukan perawatan, selanjutnya menuju sauna melakukan perawatan, selanjutnya bersantai di kafe, selanjutnya melakukan pembayaran, dan terakhir pulang. Berikutnya ada staff. Nah, pada staff ini parkir pada area parkir, menuju ruangan sesuai posisi pekerjaan, melayani pengunjung sesuai dengan posisi masing-masing, membersihkan area spa, yang terakhir itu staf pulang dan mengunci seluruh ruangan. Yang ketiga ada manajer. Nah, pada manajer ini, parkir pada area parkir, memantau seluruh pekerjaan staf, mengontrol pola kegiatan pada spa, dan terakhir pulang. Berikut ada konseptual diagram. Konseptual diagram atau diagram konseptual adalah referensi visual dari bagaimana sistem pekerjaan yang terbuat dari susunan konsep yang digunakan untuk membuat orang tahu, mengerti, atau menstimulasikan subjek model yang ditampilkan. Beberapa dari modelnya merupakan objek fisik, sebagai contoh model mainan yang dapat dirakit dan dapat bekerja seperti objek yang diwakilinya. Pada konseptual ini terdapat 3 masa. Masa yang pertama terdiri dari persegi panjang, yaitu area terbangun site. Masa yang kedua terdiri dari persegi panjang yang sudah terdapat bagian ruang-ruang yang yaitu lantai 1. Masa yang ketiga adalah transformasi dari masa kedua yang berbentuk persegi panjang yang ditransformasikan menjadi huruf U pada lantai 2. Berikut ada bentuk kasar bangunan. Nah, selanjutnya ada sirkulasi diagram. Perlu kita ketahui, sirkulasi dalam Dictionary Theory of Architecture and Construction, Craig Harris, tahun 1975, adalah suatu pola lalu lintas yang atau pergerakan yang ada dalam suatu area atau bangunan di dalam bangunan. Suatu pola pergerakan yang memberikan keluasan, pertimbangan ekonomis, dan fungsional dalam pola lalu lintas. Nah, pada sirkulasi ini terdapat garis putus-putus yang berwarna-warna. Yang berwarna hitam yaitu sirkulasi kendaraan, yang berwarna merah yaitu sirkulasi pengelola dan staf, yang berwarna biru yaitu sirkulasi pengunjung. Pada bangunan ini menggunakan sirkulasi linier, di mana pada arah sirkulasi yang searah ke masing-masing pencapaian ruangan pada bangunan. Pengguna dari sirkulasi ini, yang pertama ada pengunjung, kedua ada pegawai, manajer, ketiga ada kendaraan, mobil maupun motor. Keempat ada program diagram. Nah, program diagram arsitektur dapat diartikan gambaran yang digunakan dalam bidang arsitektur untuk menerapkan konsep, prinsip, dan peletakan ruang-ruang yang akan direalisasikan ke dalam perencanaan bangunan, baik digambarkan secara 2D atau sketsa. Nah, pada program diagram ini sudah jelaskan ruang-ruang pada bangunan SPA ini. Konteks diagram. Nah, konteks diagram adalah diagram yang menggambarkan bagaimana proses dokumentasi data. Konteks diagram terdiri dari atas sebuah lingkaran proses informasi, data,
source dan data destination yang menerima maupun mengirim data secara langsung dari proses transformasi. Berikut saya menjelaskan arah lintas matahari dan arah lintas angin. Pada arah lintas matahari bergerak dari timur ke barat. Sirkulasi matahari pada saat ini tidak terlalu banyak terkena cahaya karena terdapat bangunan-bangunan dan pepohonan. Bukaan yang paling banyak terkena sinar matahari terdapat pada area belakang set yang dekat dengan persawahan. Berikutnya adalah lintas angin. Nah, kondisi angin tidak terlalu tinggi karena banyak ada bangunan pada area samping site. Sirkulasi angin yang cukup tinggi hanya berada pada belakang site, yaitu area persawahan. Berikutnya struktur diagram. Pada bangunan spa ini, saya menggunakan struktur baja. Bisa dilihat di slide, pada upper struktur ini menggunakan sambungan baut mutu yang diletakkan pada area yang terdapat hubungan antara kolom dan struktur atap. Selanjutnya ada superstruktur. Superstruktur ini menggunakan sambungan baut mutu yang diletakkan pada area yang terdapat hubungan antara kolom satu dengan balok lainnya. Yang terakhir adalah substruktur. Pada struktur ini menggunakan fondasi board file karena pada area set terdekat dengan persawahan yang tanahnya gembur dan pada tanah keras berada jauh di bawah. Selanjutnya ada skala diagram. Skala dalam desain arsitektur merupakan perbandingan dari ruang atau bangunan dengan lingkungan atau elemen arsitektur lainnya. Penentuan skala juga terkait dengan ukuran bangunan yang ada di dekatnya. Di sini peran arsitek atau penyedia jasa arsitektur sangat penting dalam proses desain. Nah, pada skala diagram ini saya mengambil satu ruangan, yaitu spa double bed, karena saya mendapatkan program fungsi spa. Pada ruangan ini terdapat 2 kasur yang difungsikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pada spa pengunjung. Dan terdapat toilet, bathtub, wastafel, sofa, dan 2 lemari untuk menyimpan barang pengunjung, 2 meja untuk menaruh alat maupun bahan yang diperlukan pada ruangan ini. Berikutnya ada massa diagram. Massa diagram mengambil bentuk persegi dengan 2 gubahan massa persegi dan bentuk huruf U. Nah, pada massa diagram ini, pola massa pada bangunan ini adalah pola massa terpusat, di mana pada bangunan ini beraktivitas kegiatan berada di dalam ruangan. Berikutnya ada bentuk massa. Bentuk massa bangunan ini yaitu bentuk linier, di mana setiap ruang berbeda namun ada keterkaitan. Berikutnya ada astrometri diagram. Astrometri adalah teknik proyeksi paralel dalam menggambarkan suatu objek pada sumbu relatif terhadap proyeksi atau bidang gambar. Nah, pada astrometri ini dibagi menjadi 4 massa. Massa yang pertama itu lantai 1, massa yang kedua itu lantai 2, massa yang ketiga yaitu peletakan kolom pada lantai 2, massa yang keempat yaitu atap. Berikutnya ada plan diagram. Plan adalah suatu set gambar atau diagram 2 dimensi yang digunakan untuk menggambarkan tempat atau objek atau untuk mengkomunikasikan instruksi bangunan pada fabrikasi. Biasanya rencana gambar atau dicetak di atas kertas, tapi dapat berbentuk file digital. Nah, pada plan diagram ini menjadi 3 keterangan. Yang warna biru yaitu satpam. Ruangan yang bisa dijangkau oleh satpam yaitu area parkir dan pos satpam. Yang berwarna kuning yaitu staf. Ruangan yang boleh dijangkau oleh staf yaitu semua ruangan dalam bangunan kecuali pos satpam. Yang ketiga ada manajer. Ruangan yang dapat diakses oleh manajer yaitu semua ruangan, karena manajer mengontrol situasi pada area spa ini. Yang terakhir ada geometrik diagram. Nah, geometrik diagram adalah bentuk-bentuk tertentu yang terukur dan dapat didimensikan seperti lingkaran bola, bujur sangkar, tabung, limas, dan sebagainya. Geometrik adalah bentuk dasar dari berbagai bentuk dan gambar. Nah, pada formasi lantai 1 menggunakan
formasi geometrik persegi panjang. Pada formasi lantai 2 menggunakan formasi geometrik persegi panjang yang berbentuk huruf U. Pada formasi atap menggunakan formasi geometrik prisma. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.